Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat menjalani aktivitas. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya, Desvi Amalia. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on this channel, Newspoint. Perkawinan anak merupakan fenomena yang tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga negara lain seperti Malaysia. Menurut dosen Universitas Kebangsaan Malaysia Adib bin Samsuri, perkawinan anak juga terjadi di negara bukan Muslim seperti India hingga Amerika Serikat. Secara umum, perkawinan anak adalah perkawinan yang terjadi pada mereka sebelum usia 18 tahun, baik secara sah sesuai hukum negara ataupun perkawinan yang tidak tercatat secara resmi dalam hukum negara. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya mengadakan kegiatan 3-in-1 yang membahas mengenai perkawinan anak dalam perspektif hukum Islam. Perkawinan anak merupakan perkawinan yang terjadi pada anak dengan usia di bawah 18 tahun. Perkawinan ini merupakan perkawinan yang resmi maupun di bawah tangan. Perkawinan anak saat ini sudah menjadi isu global dan merupakan fenomena sosial karena tidak hanya terjadi pada negara miskin ataupun berkembang. Perkawinan anak juga terjadi di negara maju. Beragam latar belakang menjadi hal yang mendasari terjadinya perkawinan anak di bawah umur. Perkahwinan anak ataupun child marriage ini adalah perkahwinan yang melibatkan sama ada secara formal or informal. Sama ada ia didaftarkan ataupun tidak didaftarkan bersama pemerintah. Dan salah seorang ataupun kedua-dua orang tersebut, individu tersebut adalah mereka yang di bawah umur 18 tahun. Dan di sini ditetapkan umur 18 tahun oleh pihak UNCRC kerana definisi ataupun maksud kanak-kanak itu ialah individu yang di bawah umur 18 tahun. Mereka yang di bawah umur tersebut semuanya dikategorikan sebagai kanak-kanak ataupun anak dalam bahasa Indonesia. Dan mereka yang berkahwin di bawah umur tersebut dianggap sebagai berkahwin di bawah umur perkahwinan. Dan isu perkahwinan kanak-kanak ini bukan sekadar berlaku di Malaysia ataupun di Indonesia, tetapi juga berlaku di pelbagai negara, termasuklah negara-negara bukan Islam seperti di India, di Afrika, malah di Amerika Syarikat juga mempunyai kadar perkahwinan kanak-kanak. Pernikahan anak bukan menjadi isu bagi negara miskin atau berkembang, namun menurut dosen Universitas Kebangsaan Malaysia Adib bin Samsuri, pernikahan anak merupakan fenomena atau isu global yang menjadi perhatian banyak negara, termasuk negara maju. Namun penelitian dan riset mengenai pernikahan anak dan dampaknya baru berkembang selepas tahun 2000-an, sehingga masih memerlukan banyak kajian untuk melihat fenomena ini secara global maupun dalam perspektif hukum Islam. Perkawinan anak saat ini menjadi isu global yang banyak dikaji oleh berbagai peneliti. Kajian ini terjadi di banyak negara setelah tahun 2000. Fenomena yang terjadi tidak hanya di negara miskin dan berkembang menjadikan perkawinan anak menjadi salah satu isu global. Berbagai aspek kajian menjadi latar belakang, mulai dari agama, kondisi ekonomi, hingga konflik dalam suatu negara menjadi bahan kajian yang melihat perkawinan anak. Dampak sosial dan kesejahteraan dalam perkawinan anak juga menjadi topik yang dilihat oleh para peneliti agar dapat memotret secara utuh mengenai perkawinan anak. Memberikan gambaran kepada kita bahawa isu ini adalah isu yang muncul pada dekad terkini, in the recent decades, yang sangat berkait rapat dengan pentafsiran semula tentang perkahwinan. Apabila kita hanya mengiktiraf perkahwinan yang melibatkan individu orang dewasa sahaja. Dan juga kita dapati bahawa riset ataupun penyelidikan yang berkaitan dengan perkahwinan kanak-kanak ini baru bermula daripada tahun 2000-an. Apabila penyelidik di peringkat antarabangsa di pelbagai negara mula mengkaji tentang impak perkahwinan kanak-kanak, perkahwinan anak terhadap
kesejahteraan ataupun well-being kanak-kanak tersebut. Okey. Jadi kita tidak boleh mengatakan bahawa perkahwinan kanak-kanak ini adalah hanya isu orang Islam sahaja. Itu tidak tepat. Dan juga kita tidak boleh mengatakan bahawa hanya perkahwinan kanak-kanak berlaku di negara tertentu sahaja. Sebagai contoh negara yang membangun, developing countries. Tidak. Bukan sekadar berlaku di negara-negara yang sedang membangun, tapi advanced countries seperti di Eropah, malah di Amerika Syarikat, turut ada perkahwinan kanak-kanak. Perkawinan anak di Malaysia tidak hanya dilakukan oleh warga Muslim, namun juga warga agama lain dan etnis lain yang ada di Malaysia. Dalam kegiatan 3-in-1 di Fakultas Hukum UB, dosen Universitas Kebangsaan Malaysia Adib bin Samsuri menjelaskan bahwa perkawinan anak di Malaysia menjadi isu sosial. Menurut Adib, fenomena ini merupakan fenomena sosial yang tidak hanya terjadi pada komunitas Muslim, namun juga terjadi pada komunitas lain dengan berbagai hal yang menjadi latar belakangnya. Perkawinan anak dengan mengambil studi kasus di Malaysia tidak hanya terjadi kepada orang Islam Malaysia, namun juga terjadi pada penganut agama lain. Berdasarkan etnis, perkawinan anak terjadi pada semua etnis baik Melayu maupun etnis lainnya. Hal inilah yang menjadi perkawinan anak di Malaysia bukan lagi ranah sebuah agama, namun menjadi isu sosial di Malaysia yang dikaji oleh para ilmuwan sosial. Perkawinan anak memiliki berbagai faktor penyebab dan juga dampak secara sosial ekonomi bagi para pelakunya. Jadi perkahwinan anak di Malaysia itu melibatkan beberapa komuniti. Yang paling mayoritasnya itu melibatkan orang-orang Muslim, iaitu orang-orang Melayu yang beragama Islam. Kita juga ada etnik India yang berkahwin secara adat, yang kebanyakan mereka beragama Hindu. Kita ada juga orang asli. Jadi orang asli ini adalah indigenous. Mereka hanya ada di semenanjung Malaysia sahaja. Kemudian Bumi Putra. Bumi Putra ini adalah indigenous yang ada di Sabah dan di Sarawak, yang berada di Kepulauan Borneo. Dan juga kita ada juga child marriage berlaku, perkahwinan kanak-kanak ini berlaku di kalangan orang-orang Bajau di Sabah. Kita yang merupakan nomadic sea communities, yang mereka ini bergerak di timur Sabah, daripada Filipina ke Indonesia dan ke Malaysia. Dan kita ada satu lagi komuniti, iaitu komuniti refugees ataupun pelarian, yang majoritinya datang daripada etnik Rohingya. Jadi perkahwinan kanak-kanak itu bukan didominasi hanya oleh satu kumpulan sahaja, tetapi etnik-etnik yang pelbagai di Malaysia ini turut mempunyai isu dan turut melibatkan isu perkahwinan anak. Adalah tidak tepat apabila kita mengatakan bahawa perkahwinan anak hanya melibatkan orang-orang Islam. Tidak. Kerana Bumi Putra di Sabah dan Sarawak dan juga orang asli, mayoritas mereka itu bukan beragama Islam. Okey, jadi begitu juga Hindu Indians, orang-orang India itu juga bukan beragama Islam. Jadi ia adalah isu yang bersifat sosial. Musabaqah Tilawatil Quran yang ke-16 Universitas Brawijaya resmi digelar mulai hari ini. Sebanyak 330 peserta mahasiswa dari seluruh fakultas di UB mengikuti ajang tahunan tersebut. Menurut Ketua Panitia Muhammad Hammam, pada MTQ tahun ini dilombakan 9 bidang lomba dengan juri yang kompeten. MTQ UB ini merupakan ajang seleksi bagi mahasiswa yang akan dikirim pada Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional pada November tahun ini. Panitia berharap para pemenang nantinya merupakan pilihan terbaik dari Dewan Juri sehingga mampu tampil pada ajang nasional.
Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Universitas Brawijaya resmi digelar. MTQ UB ke-16 ini akan berlangsung mulai hari ini hingga Sabtu besok di Universitas Brawijaya. MTQ UB memperlombakan 9 bidang lomba dengan peserta sebanyak 330 mahasiswa. Para peserta ini merupakan utusan dari seluruh fakultas yang ada di Universitas Brawijaya. Mereka sudah diseleksi oleh masing-masing fakultas untuk mengikuti ajang di tingkat Universitas Brawijaya. Panitia menyiapkan juri yang kompeten untuk ajang tahunan ini agar dapat menghasilkan juara yang kompeten untuk dikirim pada ajang MTQ nasional pada bulan November. Perlu diketahui bahwa Musabaqah Tilawatil Quran ini terdapat 9 bidang lomba dengan total 16 cabang bidang yang akan dilombakan dengan total peserta yang mendaftar sebanyak 337 peserta dari seluruh fakultas yang ada di lingkungan Universitas Brawijaya. Tujuan diadakannya Musabaqah Tilawatil Quran Universitas Brawijaya ini adalah untuk mencari bibit-bibit unggulan untuk menyukseskan acara Musabaqah Tilawatil Quran mahasiswa tingkat nasional yang direncanakan akan diselenggarakan pada bulan November. Besar harapan kami dalam memberikan yang terbaik untuk mempersiapkan kafilah-kafilah terbaik Universitas Brawijaya dalam ajang Musabaqah Tilawatil Quran mahasiswa nasional. Saya mengucapkan semangat untuk seluruh kafilah dan selamat Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UB Dr. Setiawan Nurjasakti meminta kepada juri pada Musabaqah Tilawatil Quran UB untuk memilih peserta yang bagus dan berkualitas agar dapat memenuhi target jangka panjang UB. Melalui MTQ ini UB memiliki target jangka pendek dan panjang. Dalam jangka panjang UB mentargetkan mampu mengirim kafilah yang mampu bersaing pada level MTQ nasional maupun internasional. MTQ UB merupakan pintu gerbang pertama untuk menjaring mahasiswa yang bagus dalam bidang MTQ. Musabaqah Tilawatil Quran UB yang ke-16 berlangsung selama 2 hari hingga Sabtu akhir pekan ini. Kegiatan MTQ diikuti lebih dari 300 mahasiswa dari berbagai fakultas yang ada di UB. MTQ ini merupakan gerbang seleksi pertama bagi mahasiswa untuk dapat mengikuti seleksi tingkat nasional pada akhir tahun 2023. Universitas Brawijaya memiliki target jangka panjang untuk mampu mengirimkan kafilah terbaik pada ajang MTQ nasional hingga internasional. Sama bahwa MTQ UB ini adalah sebuah kegiatan yang mempunyai tujuan jangka pendek. Jangka pendeknya apa? Untuk memperoleh juara-juara pada 16 cabang lomba yang tadi sudah dilaporkan oleh Ibu Dr. Miftah. Nah, dengan demikian tidak berakhir di jangka pendek ini saja toh. Masih ada jangka selanjutnya yaitu jangka panjang. Apa jangka panjangnya? Yang nanti akan diperoleh kejuara-juara di sini ini akan diasah lebih lanjut sehingga benar-benar siap untuk diikutkan pada tahap selanjutnya sehingga siap mengikuti ajang pertandingan yang sesungguhnya yaitu Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional. Oleh karena itu marilah saudara-saudara mengikuti kompetisi di tingkat UB ini dengan sebaik-baiknya. Jurinya pun juga bisa memilih dengan secermat-cermatnya sehingga nanti bisa diperoleh yang betul-betul bagus.
Pembina Seni Religi UB Ilhamuddin mengakui bahwa mahasiswa yang aktif dalam seni religi UB memiliki dua karakter unik. Pertama, mereka pantang menolak perintah sesuai dengan adab santri sehingga kegiatan seni religi akan terus berjalan hingga selesai. Kedua, mahasiswa seni religi memiliki sikap yang khas sehingga nampak bukan seperti mahasiswa UB, melainkan mahasiswa perguruan tinggi Islam. Dua karakter ini menjadi nilai yang unik bagi seni religi UB dan menjadi hal positif bagi mereka. Mahasiswa yang aktif dalam seni religi UB memiliki dua karakter khas yang membedakan dengan mahasiswa lain. Dua karakter tersebut merupakan sikap khas santri. Aktivis seni religi memiliki sikap pantang menolak perintah dan tugas sehingga semua tugas kegiatan seni religi akan dikerjakan dengan tuntas. Selain itu, sikap khas santri menjadikan mahasiswa seni religi UB menyerupai mahasiswa perguruan tinggi Islam. Sikap dan karakter mahasiswa seni religi menjadi hal positif bagi mahasiswa UB agar mereka mampu mewarnai kehidupan mahasiswa UB dengan sikap khas tersebut. Kalau UKM seni religi ada kegiatan yang seberat apapun yang diberikan kepada UKM, kepada panitia, senyampang sampai hari ini Ustadzah yang jadi narasumber perlu kami sampaikan, adik-adik UKM seni religi ini cirinya dua Pak kalau di Universitas Brawijaya itu. Satu, kalau dikasih tugas itu pantang untuk menolak gitu. Karena ada aturannya, santri tidak boleh menolak perintah. Yang kedua, ciri yang unik dari teman-teman UKM seni religi dan teman-teman yang mengikuti kompetisi MTQ, kalau masuk UB ketemu anak-anak UKM seni religi itu rasanya nggak masuk di UB. Saya merasa sepertinya di UIN gitu. Memasuki era PTNBH, Universitas Brawijaya berupaya agar hilirisasi hasil riset dapat menopang pembiayaan pengembangan perguruan tinggi. Pengembangan kampus tidak hanya bersumber dari dana mahasiswa, melainkan dari hasil hilirisasi inovasi. Hal ini menjadi komitmen UB dengan melakukan pendekatan dengan berbagai industri agar dapat melakukan hilirisasi dan memberikan manfaat besar bagi kampus dan masyarakat. Innovation Gathering merupakan salah satu upaya Universitas Brawijaya untuk mewujudkan tema besar hilirisasi hasil riset. Pertemuan ini akan digelar secara rutin oleh UB bersama industri mitra agar dapat memunculkan model hilirisasi yang tepat. Hal ini dilakukan oleh UB agar hasil hilirisasi dapat menopang pengembangan kampus sesuai dengan ketentuan era PTNBH. Saat ini UB sudah memiliki 700 paten hasil riset yang sudah siap untuk dihilirkan agar dapat memberikan manfaat besar bagi perguruan tinggi. Ini adalah salah satu langkah awal kami untuk menuju ke sana. Ditambah lagi, seperti saudara ketahui, Brawijaya UB sudah menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Kita sudah tidak lagi boleh berasumsi semua pendanaan untuk pendidikan, termasuk di dalamnya untuk membangun fasilitas, itu bersumber dari UKT, bersumber dari mahasiswa. Tetapi harus ada sumber-sumber mandiri yang kita kreasi, yang itu salah satunya dari inovasi yang kita hilirisasi. Nah, pertemuan hari ini, ya, kita harapkan menjadi jembatan itu. Dan ini bukan yang pertama. Insya Allah kita juga akan lakukan nanti di Jakarta beberapa bulan ke depan, bertemu dengan stakeholders yang lebih luas. Sekali lagi untuk melakukan hilirisasi inovasi. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mendukung langkah UB dalam melakukan upaya hilirisasi hasil riset bersama industri. Pelaksana tugas Deputi Pemanfaatan Riset dan Inovasi R. Hendrian mengatakan BRIN memiliki tugas yang sama dalam hal hilirisasi riset, sehingga langkah UB senafas dengan program BRIN. Untuk gelaran Innovation Gathering, UB merupakan langkah maju dalam hal hilirisasi. Hendrian mengakui perlunya kerjasama dengan semua pihak untuk mensukseskan kegiatan hilirisasi hasil riset agar dapat memberikan manfaat besar bagi bangsa. Badan Riset dan Inovasi Nasional memiliki tugas untuk mendukung dan melakukan hilirisasi berbagai hasil riset termasuk dari perguruan tinggi. Untuk itu, BRIN akan mendukung upaya hilirisasi hasil riset termasuk dari Universitas Brawijaya.
Upaya UB melalui Innovation Gathering merupakan langkah maju yang sejalan dengan upaya dari BRIN agar riset dapat terkoneksi dengan industri dan kebutuhan pasar. Dalam konteks ini, BRIN dapat memberikan dukungan dalam berbagai bentuk seperti menjembatani hasil riset dengan industri yang menjadi mitra BRIN baik skala nasional maupun global. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN sangat menyambut baik dan siap untuk membantu apa-apa yang seperti tadi disampaikan oleh Pak Warik dan Pak Direktur. Jadi menghubungkan antara dunia industri dan dunia akademisi atau dunia riset, saya kira memang masih menjadi salah satu agenda penting yang harus diselesaikan. Dan itu akan bisa lebih cepat diselesaikan apabila kita menyelesaikannya bersama-sama. Jadi dalam hal ini saya sangat senang bisa hadir di sini bersama-sama dengan bukan saja para dosen, para guru besar, tetapi juga inventor dari Universitas Brawijaya. Karena kebetulan saya di Kedeputian Pemanfaatan Riset dan Inovasi memang diberi tugas untuk menghilirisasi paten produk-produk inovasi yang dihasilkan oleh periset di mana saja di Indonesia, periset BRIN, periset perguruan tinggi, dan seterusnya, supaya tidak berhenti semata-mata sebagai satu paten dan produk inovasi. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Deswi Amalia dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.